Assalamualaikum teman-teman. Halo, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat ya. Hari ini kita akan membahas materi ekonomi terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe. Melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang pendapatan nasional. Hari ini kita akan membahas pertumbuhan ekonomi. Ada 3 indikator utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, menjelaskan pengertian dari pertumbuhan ekonomi, lalu mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan juga menjelaskan cara untuk menghitung pertumbuhan ekonomi. Masuk ke indikator yang pertama, yaitu pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Apa itu pertumbuhan ekonomi? Sebelum kita masuk ke pengertian, kita kaitkan dulu antara pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan nasional. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang pendapatan nasional. Masih ingat kan? Nah, pendapatan nasional ini yang akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika pendapatan nasional suatu negara ini tinggi, maka pertumbuhan ekonominya juga akan baik. Kenapa? Karena pendapatan nasional ini akan mempengaruhi besarnya pengeluaran yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu apa sih pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan diambil dari kata tumbuh, yang berarti ada perubahan. Nah, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara yang berkesinambungan ke arah yang lebih baik dalam periode waktu tertentu. Atau juga bisa diartikan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan GDP suatu negara dalam satu periode. Faktor penting penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ada 6 faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Yang pertama, sumber daya manusia. Kenapa sumber daya manusia ini termasuk ke dalam faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara? Nah, karena jika sumber daya manusia ini melimpah, kemudian mereka berkualitas, maka mereka banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun perusahaan asing. Sehingga karena banyak diserap, mereka pun akan memperoleh pendapatan atau memperoleh penghasilan yang tinggi. Karena mereka memperoleh penghasilan yang tinggi, maka pertumbuhan negara akan semakin baik, terutama di sektor ekonomi. Faktor yang kedua yaitu sumber daya alam. Kenapa sumber daya alam termasuk faktor penentu pertumbuhan ekonomi suatu negara? Karena jika sumber daya alam suatu negara ini melimpah dan dapat dikelola dengan baik, maka negara akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi atau lebih banyak daripada mereka yang kurang atau sedikit memiliki sumber daya alam. Kemudian faktor yang ketiga yaitu modal dan teknologi. Kenapa? Karena jika modalnya tinggi dan teknologinya semakin canggih, maka produktivitasnya pun akan semakin banyak atau produk yang dihasilkan atau outputnya akan semakin banyak. Sehingga jika dibandingkan dengan perusahaan yang sudah modalnya tinggi dan teknologinya sudah lebih canggih dengan perusahaan yang masih modalnya terbatas dan juga teknologinya juga masih terbatas, maka pasti hasilnya lebih banyak di perusahaan yang sudah modalnya tinggi dan teknologinya lebih canggih. Faktor yang keempat yaitu manajemen. Manajemen ini berkaitan dengan seorang manajer atau juga berkaitan dengan mengatur. Jika seorang manajer ini mampu atau seorang pemimpin ini mampu untuk mengatur bawahannya atau stafnya dengan baik,
maka tujuan yang ingin dicapai pun pasti akan tercapai. Jika perusahaan ini tujuannya untuk memperoleh keuntungan, maka keuntungan yang direncanakan pasti akan tercapai. Kemudian faktor yang kelima yaitu kewirausahaan. Jika suatu negara memiliki banyak pengusaha atau wirausaha, maka terdapat banyak bisnis dalam suatu usaha tersebut. Sehingga jika banyak pebisnis, maka lapangan kerja pun akan semakin banyak. Para pengangguran pun akan terserap. Sehingga pertumbuhan ekonomi suatu negara pun akan lebih baik karena kemiskinannya berkurang sebab penganggurannya juga digunakan atau banyak diserap. Kemudian faktor yang keenam itu luas pasar. Nah, semakin ke sini pasti semakin canggih ya. Dulu kalau kita ke luar negeri atau kita pengen tahu luar negeri, misalnya kita pengen tahu Amerika, kita harus ke sana naik pesawat atau mungkin naik kapal sampai berhari-hari baru bisa sampai ke Amerika, baru tahu Amerika. Tapi sekarang apa? Sekarang kita pakai gadget pun bisa lihat Amerika walaupun hanya melalui virtual atau melalui gambar yang ada. Nah, karena itu atau karena kecanggihan teknologi itu, maka kita pun bisa melakukan transaksi dengan negara asing tanpa harus ke negara asing terlebih dahulu. Jadi kita gunakan gadget. Misalnya kita mau ekspor batik Indonesia terutama. Nah, kita foto saja produk batik ini. Nah, kalau udah difoto lalu kita jual ke marketplace yang internasional. Nah, kemudian kalau sudah, mungkin banyak dari turis-turis asing atau masyarakat luar negeri yang ingin, maka kita bisa menjualnya secara online. Kemudian kita menggunakan jasa pengiriman ke negara asing. Sekarang kita akan berhitung. Nah, sebelum kita masuk ke soal, kita harus tahu dulu rumus dari perhitungan pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari delta GNP dibagi dengan GNP T0 atau tahun dasar dikali dengan 100%. Nah, ini ada keterangan delta GNP itu adalah perubahan yang diperoleh dari GNP tahun ini dikurangi dengan GNP tahun lalu atau tahun dasar. Nah, GNP ini juga bisa berupa PDB suatu negara. Lalu ada GNP T0 atau GNP sebelum berubah atau GNP tahun lalu atau juga disebut GNP tahun dasar. Nah, karena sudah rumusnya, sekarang kita lanjut ke soal. Contoh soal. Jika PDB real tahun 2015 di negara A sebesar 1.450 triliun, sedangkan PDB real tahun 2014 sebesar 1.250 triliun, maka berapa pertumbuhan ekonomi tahun 2015? Berarti kalian diminta untuk menentukan besarnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2015. Caranya gimana? Kita masukkan rumus tadi. Nah, rumusnya PE atau pertumbuhan ekonomi diambil dari delta GNP, karena ini yang diketahui PDB, maka kita gunakan PDB, berarti delta PDB per PDB tahun dasar dikali dengan 100%. Nah, kita masukkan angkanya, berarti pertumbuhan ekonomi sama dengan 1.450 triliun dikurangi dengan 1.250 triliun dibagi dengan 1.250 triliun dikali dengan 100%. Maka PE dari pengurangan tadi hasilnya 200 triliun per 1.250 triliun dikali 100%. Hasilnya pertumbuhan ekonomi besarnya adalah 16%.
dari tahun sebelumnya. Oke, Pak sudah paham? Semoga sudah ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Kalau tadi kita sudah menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi, kalau sekarang kita akan menghitung tolok ukur perkembangan ekonomi suatu negara. Nah, ini untuk menentukan PNB real suatu negara. Yang kita gunakan adalah IH atau indeks harga. Rumusnya gimana? PNB real sama dengan indeks harga T0 per indeks harga TN dikali PNB TN. Keterangan IH T0 itu indeks harga pada tahun dasar. Kalau PNB real TN itu adalah PNB real di tahun N atau tahun yang dihitung. Kemudian IHTN itu adalah indeks harga tahun N atau tahun yang dihitung. Kalau PNBTN itu adalah besarnya PNB pada tahun N atau pada tahun yang dihitung. Nah, sekarang kita lanjut ke soal ya, contoh soal supaya kalian lebih paham. Contoh soal. Diketahui pada tahun 2012 PNB suatu negara besarnya adalah 794 triliun. Dan pada tahun 2013 PNB-nya berubah menjadi 904 triliun. Sedangkan indeks harga di tahun 2012 adalah 140 dan indeks harga di tahun 2013 adalah 175. Lalu kalian diminta untuk menentukan besarnya PNB real tahun 2013. Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan rumus tadi. PNB real tahun 2013 sama dengan IH tahun 2012 dibagi dengan IH tahun 2013 dikali dengan PNB tahun 2013. Nah, PNB real 2013 sama dengan 140 dibagi dengan 175 dikali dengan 904 triliun. Nah, PNB real di tahun 2013 adalah 723,2 triliun. Tadi pembelajaran kita hari ini, kesimpulannya, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan yang berkesinambungan ke arah yang lebih baik di sektor ekonomi pada periode waktu tertentu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tadi ada 6. Yang pertama, sumber daya manusia, kemudian ada sumber daya alam, lalu modal dan teknologi, kemudian manajemen, lalu ada kewirausahaan, dan terakhir luas pasar. Oke, kemudian kita juga sudah mengetahui dua rumus. Yang pertama untuk menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, dan juga rumus untuk menghitung PNB real tahun yang dihitung. Nah, untuk rumus pertumbuhan ekonomi itu dengan cara delta GNP atau delta PDB dibagi dengan GNP tahun dasar dikali dengan 100%. Kemudian untuk menghitung PNB real tahun tertentu itu dihitung dengan indeks harga tahun dasar dibagi dengan indeks harga tahun yang dihitung dikali dengan PNB tahun yang dihitung. Nah, gimana? Sudah paham? Semoga sudah ya. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.